mulai takut, lalu datang untuk mengancam kita, ujar Philip. Lah tidak hanya mengancam kita, juga ingin membuat kita bertengkar dengan keluarga Lan di Central Plains. Pesan tiket pesawat saja, kita harus meninggalkan kota Yugoda hari ini, lalu bayar pembunuh profesional untuk membunuhnya. Lalu Wisnu mengeluarkan teleponnya untuk memesan tiket. Setelah memesan tiket, mereka berdua keluar menuju ke bandara. Rumah besar keluarga Lan, Nona Lani. Randy telah bertemu dengan Wisnu dan Philip di Hotel Euro. Kurando memberitahu informasi yang ia peroleh kepada Lani. Lalu Randy tidak membunuh mereka? Tanya Lani. Tidak, saat ini Wisnu dan Philip telah pergi ke bandara. Tapi aku periksa pesawat mereka menuju offshore, masih membutuhkan waktu 1 jam baru berangkat. Nona Lani, kita bisa membunuh mereka berdua, lalu menuduhnya kepada Randy. Ujar Kurando lalu menunjukkan tatapan licik. Tatapan Lani menunjukkan keraguan dan seketika tidak berbicara. Nona, keluarga utama Lansana telah berkata bahwa mereka sangat tertarik dengan LKK Tekno. Sains milik Randy dan menyuruh kita segera merebutnya. Kemampuan Randy sangatlah kuat, melebihi dari pikiran kita. Kalau kita langsung menyerangnya, kita belum tentu bisa mendapatkan Randy. Tapi kalau kita bisa terus mencari masalah untuknya, ia pasti akan kewalahan dan saat itu ada kesempatan untuk mengalahkannya. Nasihat Kurando. Lani tidak berbicara dan mengerutkan dahinya. Ia tidak ingin di mana ia harus bertengkar dengan Randy. Bahkan ia telah memikirkan cara agar Randy dan Linda bercerai. Lalu ia pelan-pelan mendekati Randy. Tapi yang membuat ia tak sangka adalah ia mendapatkan misi yang tidak mungkin dapat diselesaikan. Yaitu merebut LKK Tekno Science milik Randy. Tapi ketahuinya terhadap Randy selama ini, ia tahu ini merupakan misi yang tidak mungkin terselesaikan. Tapi ia tidak berani memberitahu. Karena kalau ia bilang ini merupakan misi yang tidak mungkin terselesaikan, maka keluarga utama Lan akan menyuruh orang yang lebih hebat datang. Lani tidak menginginkan itu. Keluarga utama Lan bukanlah keluarga Lannya yang berada di Central Plains, melainkan salah satu keluarga besar yang tersembunyi di dunia ini. Kalau keluarga utama Lan beraksi sendiri, ia yakin Randy pasti akan terbunuh. Kamu uruslah masalah ini. Lani tidak ingin keterlaluan. Kalau tidak ia yakin Kurando akan memberitahu semuanya kepada ayahnya. Lalu ayahnya pasti akan memberi pelajaran kepadanya. Siapa tahu akan langsung datang ke kota Yugoda juga. Untuk menyerang Randy, Kurando mengangguk sambil membawa teleponnya keluar. Jangan membuat Wisnu dan Philip kembali ke offshore. Ia hanya mengatakan satu kalimat lalu mematikan panggilannya. Yakin bawahannya pasti mengerti maksudnya. Nona, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyebar masalah antar Randy dengan Wisnu dan Philip. Sekaligus juga menyebar fotonya ke Hotel Euro untuk bertemu dengan mereka berdua ke situs web. Saat itu kematian mereka berdua akan begitu mudah dituduhkan kepadanya, ujar Kurando. Kamu uruslah, ujar Lani sambil mengerutkan dahinya. Setelah Kurando keluar, Lani mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi Suan. Sulan, apakah kamu sibuk? Tanya Lani. Aku baru saja menemani kakekku latihan taiji dan sekarang ingin mandi. Ada apa, Lani? Ujar Suan. Tak apa-apa, hanya merasa murung dan ingin mengajak orang minum. Bolehkah kamu menemaniku? Tanya Lani. Boleh, kemana? Bagaimana dengan klubku? Ujar Sulan. Boleh, ke klubmu saja. Lani hanya ingin ketenangan. Klub Sulan adalah klub privasi. Orang biasa tidak akan bisa masuk. Oke, kalau begitu aku akan pesan setelah selesai mandi. Kamu pergi dulu saja, ujar Sulan. Lani memutuskan panggilan, lalu berangkat menuju klub Sulan. Setelah kepergian Randy dari Hotel Euro, ia langsung pulang. Untuk Wisnu dan Philip, ia telah memberi kesempatan untuk mereka. Kalau mereka tidak ingin mengambilnya dan masih ada kali selanjutnya, ia pasti akan mengikuti janjinya untuk membunuh mereka. Untuk sifatnya, kalaupun harus ke offshore, ia pasti tidak merelakannya. Sore pukul 6, Randy pergi masak di dapur seperti biasanya. Lah suka masak sendiri, dibanding makan di luar. Ayah, teleponmu berdering. Vicky mengambil telepon Randy dan berlari menuju ke dapur. Sebelum masak, Randy meninggalkan teleponnya di sofa ruang tamu dan Vicky sedang menonton televisi di sana. Baik, ayah lihat siapa yang telepon. Randy mengelap tangannya dan menerima teleponnya. Lihat Ronnie yang menghubunginya. Ronnie, ujar Randy setelah mengangkatnya. Wisnu dan Philip meninggal, ujar Ronnie. Meninggal. Randy terkejut dan merubah posisi teleponnya. Kapan itu terjadi? 1 jam yang lalu, ditembak di bandara. Pihak polisi sedang mencari pembunuhnya, tapi sepertinya belum tertemu, ujar Ronnie. Mati juga baik. Daripada aku harus turun angan, ujar Randy biasa saja. Hanya saja sekarang ada orang yang menyebar fotomu bertemu dengan mereka berdua di Hotel Euro. Sepertinya orang ini menuduh masalah ini kepadamu. Apakah kamu tidak terkejut?
ujar Roni, menuduhku. Randy berkerut alis. Siapa yang ingin menjebaknya? Aku telah menyuruh orang untuk memeriksa masalah ini. Pikir kembali, kamu mencari masalah dengan siapa? Ujar Roni. Persahabatannya dengan Randy tidak hanya terbatas untuk membantu mengurus masalahnya saja. Saat bertemu dengan Randy, Randy sangatlah sengsara dan ia juga telah keluar dari dunia gelapnya. Karena mereka berdua memiliki topik pembicaraan yang sama, juga tahu masing-masing adalah orang hebat, lalu mereka berteman. Meskipun Randy akhirnya menjadi tuan muda keluarga Lu, tapi kalau bukan karena istrinya terbunuh, ia juga tidak akan kembali lagi ke dunia gelapnya. Tapi kembali ke dunia gelap dan membantu Randy. Jadi ia harus menaruh perhatian kepada Randy, sehingga tidak boleh terjadi kesalahan apapun. Jadi saat tahu ada orang yang menuduh Randy, hatinya terasa sangat kesal. Tanpa menunggu perintah Randy, dia sudah mulai menyuruh orang untuk memeriksa. Lalu baru menghubungi Randy. Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan keluarga Zhang, keluarga Guo dan keluarga Liu. Randy agak kebingungan. Meskipun ia tahu orang itu tidak mungkin bisa menuduhnya, tapi ini telah jelas bahwa orang itu ada dendam dengannya, jadi harus menjebaknya. Aku telah berpikir ke sana, tapi aku curiga kemungkinan kelakuan tiga keluarga besar itu kurang besar, ujar Roni. Randy mengangguk. Ia juga setuju dengan pendapat Roni. Masalah ia antar tiga keluarga besar sangatlah dalam. Tiga keluarga besar tahu masalah kecil seperti ini, pasti tidak bisa sepenuhnya dituduhkan kepada Randy. Mereka pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tiga keluarga besar pasti akan menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Tapi kalau mereka tidak yakin, mereka pasti akan memilih bertahan. Kalau bukan tiga keluarga besar, lalu siapa pelakunya? Randy berkerut alis dan tidak teringat ia memiliki masalah dengan siapa. 291. Bos Randy, apakah kamu telah mengetahui bahwa Rizno dan Philip terbunuh di bandara? Baru saja memutuskan panggilan Roni, lalu Denny menghubunginya. Tadi Roni sudah memberitahuku. Apakah pelakunya telah tertangkap? Ujar Randy. Masih belum. Pembunuh itu sangatlah hebat. Sebelum pergi dari bandara, mereka telah merusaki semua kamera perekam. Menurutku, kalau bukan pembunuh profesional, maka mereka adalah tentara yang sudah pensiun. Kalau tidak, kemampuan mereka tidak mungkin begitu baik, analisis Denny. Denny, kamu menghubungiku, apakah karena telah melihat foto-foto di situs web? Randy tahu Denny menghubunginya, pasti karena melihat fotonya bersama kedua orang itu di Hotel Hero. Iya, tapi bos Randy salah paham. Hal-hal yang begitu biasa, pasti ada orang yang sengaja ingin menjebakmu. Aku belum bilang apa-apa, tapi bawahanku sudah tahu bahwa orang lain sengaja menuduhmu, karena itu sangat jelas. Aku menghubungimu, hanya ingin bertanya apakah kamu ada mencari masalah dengan siapapun, selain tiga keluarga besar. Ujar Denny sambil tertawa. Apa yang ia katakan itu benar. Tidak ada satupun orang dari tempatnya yang curiga kepada Randy. Setelah menghubungi Randy, hanya ingin menemukan petunjuk penting dari Randy. Rizno dan Philip memiliki identitas yang istimewa. Mereka berdua adalah pengusaha terkenal di offshore. Mereka mati di kota Yugoda. Tentunya pihak polisi harus segera menyelesaikan kasus ini. Aku juga bingung. Saat Roni bertanya kepadaku, aku juga tidak teringat siapapun. Aku jujur saja kepadamu. Selain tiga keluarga besar, aku ada masalah dengan keluarga Wang, tapi mereka pasti tidak berani menyerangku. Kalau untuk tiga keluarga besar, kupikir mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Tapi siapa tahu mungkin di antara mereka yang melakukannya, analisa Randy. Oh iya, aku juga masih ada masalah dengan yang lain. Aku juga tidak tahu mereka orang kota Jinrang atau bukan, tapi kurasa kalau mereka ingin menjebakku, pasti tidak akan melakukan ini. Yang dimaksud Randy adalah keluarga Xiao. Suatu saat berita ia membunuh bicara pasti akan masuk ke telinga keluarga Xiao dan saat itu keluarga Xiao pasti akan membalas dendam kepadanya. Tapi keluarga Xiao jarang mengetahui masalah yang terjadi, jadi Randy berpikir bahwa mereka tidak akan tahu kematian Sarah. Siapakah orang itu? Tanya Denny. Pak Denny, aku hanya bisa bilang bahwa ada beberapa orang dan beberapa keluarga jarang muncul di umum. Kalau kalian periksa, juga tidak akan menemukan apapun, karena mereka sama sekali tidak ada data. Randy tidak mengatakan keluarga tersembunyi. Jika tidak tahu apakah Denny bisa mengerti setelah ia mengatakan ini. Baiklah, aku sudah mengerti. Maaf bos Randy, telah menggunakan banyak waktu. Denny sudah cukup mengetahui dan bersiap untuk memutuskan panggang. Pak Denny terlalu sungkan. Bekerja sama dengan kalian merupakan kewajiban setiap penduduk. Tenang saja, kalau aku ada berita, aku pasti akan langsung menghubungimu, ujar Randy. Kalau begitu, terima kasih kepada bos Randy, ujar Denny.
Setelah memutuskan panggilan, Randy mengerutkan dahinya lagi. Jangan-jangan ia lagi. Ada keuntungan apa ia melakukan ini? Randy berpikir sambil memasak. Akhirnya ia teringat mungkin saja kelakuan Lani atas masalah ini. Karena saat bertemu dengan pembunuh, Lani tahu bahwa para pembunuh itu dibayar oleh Wisnu dan Philip. Apakah ia takut aku membocorkan informasi dia yang membunuh Peter dan Sally? Jadi dia sekalian membunuh Wisnu dan Philip, lalu menuduhkan itu kepadaku. Randy semakin pikir semakin ada kemungkinannya. Saat hari ini makan di Jadeon 36, ia membocorkan informasi bahwa ia akan bertemu dengan Wisnu mereka. Lalu Lani Dininggah menyuruh orang untuk menemukan mereka dan merencanakan sesuatu untuk memotret pertemuan mereka. Mungkin seperti itu. Randy menganggukkan kepalanya. Kekuasaan Nona itu di kota Yugoda tidak kecil juga. Apakah keluarga Lan bersiap untuk melakukan gerakan besar di kota Yugoda? Randy berkata-kata kepada dirinya sendiri. Dia tahu keluarga Lan akan membuka toko perhiasan di kota Yugoda. Tapi kalau Lani seperti ini, membuatnya sangat curiga bahwa keluarga Lan tidak hanya ingin membuka toko perhiasan begitu mudah. Aku lihat dulu Lani kalian ingin melakukan apa. Demi berhati-hati, Randy memutuskan untuk tidak memberitahu masalah Lani kepada Demi. Randy mematikan kompornya, lalu menghubungi Roni. Roni, tolong bantu periksa Lani. Seberapa besar kekuasaannya di kota Yugoda? Ujar Randy setelah panggilan terhubung. Kamu curiga kepadanya? Tanya Roni penasaran. Perusahaan Randy hari ini saja baru dibuka dan Lani juga memberi hadiah kepadanya. Seharusnya mereka bertemankan. Bukan curiga, ia pasti yang melakukan hal ini. Tapi demi berhati-hati, jangan membocorkan ini terlebih dahulu. Lihat dulu apa yang ingin ia lakukan. Untuk Roni, Randy sangat yakin kepadanya dan tidak ingin menyembunyikan darinya. Baik, aku akan segera memeriksanya. Roni mengangguk. Kalau Randy sudah memastikan Lani yang melakukannya, maka ia tidak perlu memeriksa lagi dan menyuruh orang untuk memeriksa Lani. Aku saja yang masak. Kiki sudah lapar. Saat ini, Linda berjalan ke dalam dan melihat Randy sedang telepon. Randy memutuskan panggilannya dan berkata, sudah, hanya tersisa 2 lauk lagi. Aku akan segera hidangkan. Kalau begitu aku suruh mereka datang makan. Linda mengangguk. Masakannya tidak seenak Randy. Kalau Randy lagi masak, biasanya ia tidak akan masak. Keluarga Pedro juga pindah ke dalam rumah besar mereka. Meskipun tempat tinggal mereka juga bisa masak, tapi biasanya makan bersama. Dengan cepat, Randy sudah selesai masak. Ia menghidangkan lauknya dan Linda mengambil nasi. Lisa bekerja di pasar swalayan. Pulang pukul 9 lewat, jadi hanya Pedro dan Amelia yang datang. Saat makan, Amelia bertanya, Randy, tadi 3 amanmu menghubungiku. Lah bertanya apakah kamu ada waktu besok. Paman yang Amelia maksud adalah Victor. Ada waktu. Memangnya ada apa? Ujar Randy. Bukankah kamu setuju untuk menginvestasikan perusahaan menantunya? Polisi telah membuat perencanaannya dan memperlihatkannya kepadamu, ujar Amelia. Randy mengangguk. Lah teringat saat pindah rumah kemarin. Victor datang mencarinya untuk membantu meminjam uang Rosie, agar perusahaannya bisa melalui kesulitan kali ini. Tapi dia menolaknya. Dia setuju bisa investasi, tapi Rosie harus membuat perencanaan untuknya. Rosie sudah lama tidak mencarinya. Ia kira Rosie sudah menyerah. Gigi suruh mereka datang saja. Beberapa hari ini aku ada waktu, tapi aku harus keluar negeri setelah beberapa hari itu, ujar Randy. Perusahaan Rawstone sudah mau dimulai. Lah berencana untuk ke Myanmar untuk mengimpor biji bersama Roni. 292. Untuk apa kamu ke luar negeri? Ke negara apa? Tanya Linda yang sedang mengambil makanan untuk Kiki setelah mendengar Randy ingin ke luar negeri. Ke Myanmar. Seminggu lagi perusahaan Rawstone akan mulai beraktivitas. Aku siap-siap pergi Myanmar bersama Roni untuk membeli biji. Jalur pembelian biji keluarga Zuo berasal dari Rawstone Association di Myanmar. Sedangkan keluarga Zhou berasal dari Rawstone Association di Afrika sana. Afrika agak jauh, jadi Randy memutuskan untuk ke Myanmar, lalu baru ke Afrika. Linda mengangguk dan tidak berbicara banyak. Oh iya, aku memutuskan untuk memindahkan Sandro ke perusahaan Rawstone. Apakah kamu sendiri bisa mengurus perusahaan Tongjia? Tanya Randy. Ia dulu hanya membiarkan Sandro untuk pergi membantu di perusahaan Rawstone, tapi ia sadar bahwa Roni mereka tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis, jadi ia bersiap untuk menjabatkan Sandro sebagai direktur perusahaan Rawstone dan Roni mereka hanya perlu diam saja. Memangnya kamu saja yang bisa? Ujar Linda tak terima. Randy tertawa dan tidak berbicara lagi. Linda sudah bekerja di bawah Sandro begitu lama. Ia juga yakin Linda pasti sudah ada kemampuan untuk mengurusnya.
Aku bersiap untuk memberikan 70% saham perusahaan Tongjia untukmu. Randy menoleh ke arah Linda. Ia sudah pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tapi identitasnya belum pernah diumumkan, jadi dia tidak mengintipnya. Linda terkejut dan menatap Randy bingung. Sedangkan Amelia seketika menjadi semangat. Ia tahu betapa besarnya perusahaan Tongjia. Meskipun dulu itu hanyalah perusahaan kecil, tapi setelah dibeli Randy, seketika perusahaan Tongjia mendapat banyak pesanan. LKK Technoscience juga ikut serta membantunya, sehingga saham perusahaan Tongjia meningkat banyak hingga 2 triliun. Dikurang dengan saham Sandro, jika sekarang perusahaan Tongjia dijual, saham Linda juga bisa dijual seharga 1,4 triliun. Lagi pula Amelia juga tahu, dengan adanya LKK Technoscience, harga perusahaan Tongjia akan semakin tinggi dan semakin menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu melakukan itu? Linda melihat Randy dan sedikit tak mengerti. Ia dan Randy adalah suami istri. Ia tidak pernah berpikir hal-hal yang aneh setelah Randy menjadi kaya. Ia ingin memegang perusahaan Tongjia, juga hanya karena ingin melatih kemampuan dirinya. Kalau tidak, ia hanya perlu menjadi istri dari orang kaya. Dengan kekayaan Randy, maupun dirinya sangat boros, pasti juga tidak banyak menggunakan uang Randy. Maksudku, sebenarnya ingin melalui cara ini untuk mengembangkan antusiasmu. Kamu tidak perlu berpikir banyak. Melihat Linda yang melihat dirinya begitu bingung, Randy tersenyum dan menjelaskan. Coba kamu pikir, kalau aku memberikan saham untukmu, maka perusahaan Tongjia menjadi milikmu. Kalau kamu mengurus perusahaanmu sendiri, bukankah lebih ada motivasi yang lebih mendorongmu dan kamu menjadi lebih antusias? Sebenarnya Randy memiliki rencananya sendiri. Kalau ia terjadi sesuatu ataupun LKK Technoscience diserang, setidaknya Linda masih mendapatkan sesuatu. Meskipun ia merasa dirinya terlalu banyak berpikir, tapi manusia hidup di dunia ini, terlalu banyak hal yang datang secara mendadak. Lebih baik ia berhati-hati. Baiklah, lagi pula kamu juga tidak kekurangan saham perusahaan Tongjia. Linda mengangguk dan Tika berpikir banyak lagi. Hari kedua, Randy juga pergi ke perusahaan Tongjia. Setelah pengacara memindahkan saham perusahaan Tongjia ke Linda, ia langsung mengumumkan hal ini. Meskipun ia tidak memiliki saham di perusahaan Tongjia, tapi perusahaan ini masih berada di bawah LKK Technoscience. Ini cukup membantu perusahaan Tongjia untuk berkembang. Sandro, lain kali kamu tidak perlu datang ke perusahaan Tongjia, biar Linda saja yang mengurusnya. Di kantor Sandro, ucap Randy kepada Sandro. Baik, Randy mengangguk. Seluruh keuntungannya telah bergantung kepada Randy. Ia tentu tidak ada pikiran apapun setelah Randy membawa ia pergi. Tapi kamu sekarang masih belum boleh masuk ke LKK Technoscience, ujar Randy. Atau pergi ke perusahaan Rawstone dulu. Sandro mengangguk. Randy tidak berbicara, ia juga telah menebaknya. Ia juga sering ke perusahaan Rawstone dalam waktu singkat ini, karena Mauroni ataupun Sijak Satria Margin, mereka sungguh tidak ada kemampuan untuk mengurusnya. Kalau bukan karena dirinya, mungkin perusahaan Rawstone tidak mungkin beraktivitas dalam beberapa bulan ke depan. Kamu tenang saja, aku tidak akan merugikan dirimu. Aku siap memberikan 10% perusahaan Rawstone untukmu, ujar Randy. Baik, kalau bisa dapat uang, mengapa tidak dilakukan? Sandro juga tidak sungkan, Agi, lah tahu jelas harga perusahaan Rawstone. Sekarang belum lebih dari 1 triliun, Randy membiarkannya masuk juga tidak menghabiskannya banyak uang. Tunggu perusahaan ini mulai berkembang, maka 10% saham ini juga menjadi lebih berharga. Setelah selesai mengurus perusahaan Tongjia, Randy kembali. Tiba di rumahnya, Victor sekeluarga telah menunggu dirinya selama 1 jam di dalam. Kamu sudah kembali, Randy. Victor dulunya menyapa dengan Randy. Randy yang sekarang, sudah menjadi tokoh yang terkenal di kota Yugoda. Di hadapan Randy, Victor sekeluarga menjadi lebih malu. Kak Randy, Lucina dan Lucy juga bangun untuk menyapa. Mereka sudah tahu bahwa Randy adalah pemilik LKK Technoscience, tentunya mereka tidak berani mencari masalah. Mengingat hal bodoh yang ia lakukan saat Randy sekeluarga ke kota Citra, wajah Lucina seketika menjadi sangat canggung. Sekarang ia sudah menerima semuanya. Dulu Randy juga bukan sengaja ingin mempermalukan keluarganya. Semua ini karena mereka yang memaksanya. Silahkan duduk. Randy mengangguk dan terduduk di sofa seberang mereka. Kamu telah membuat perencanaannya kan? Tanya Randy kepada Roichi. Sudah, Kak. Coba dilihat, Kak, apakah seperti ini boleh? Roichi sibuk memberikan dokumen kepada Randall. Sebenarnya kemarin ia telah membahas hal ini dengan ayahnya kemarin. Tapi ayahnya tidak percaya kepada Randy dan merasa Randy mungkin akan membuat keluarganya bangkrut. Lalu masalah ini dibiarkan begitu saja. Tapi setelah sebulan yang lalu di mana identitas Randy terbongkar oleh 3 keluarga besar, ayah Roichi baru tahu dirinya melakukan kesalahan besar dan menyuruh Roichi meminta bantuan lagi kepada Randy.
La teringat Randy bahkan begitu berani menginvestasi 100 triliun untuk mendirikan LKK Technoscience, bagaimana mungkin bisa menganggap penting perusahaan kecil keluarganya? Atau bisa dikatakan, kalaupun Randy membuatnya bangkrut itu juga tidak cukup untuk Randy. Setelah dipikir baik-baik, ayah Roichi menyuruh Roichi untuk membuat perencanaan terlebih dahulu, lalu baru membiarkan Victor untuk bermohon kepada Randy. Perencanaan yang kamu buat ini terlalu biasa, sebenarnya tidak dapat membuatku tertarik. Setelah membaca perencanaannya, Randy langsung meletakkan dokumennya di atas meja. Roichi mereka seketika kecewa setelah mendengar ucapan Randy.